Halo teman-teman, teman-teman pasti udah pernah denger nih tentang ASEAN. Rasanya nama itu udah gak asing lagi deh di telinga kita. Tapi mungkin teman-teman belum tahu nih apa sih itu ASEAN. Nah, kali ini teman-teman akan belajar tentang ASEAN bersama dengan kakak-kakak cantik, yaitu Kak Ainun, Kak Cesa, dan Kak Triana. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi regional yang dibentuk untuk mewadahi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah anggota yaitu 10 negara yang diantaranya yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Brunei Darussalam. ASEAN memiliki sejarah yang cukup panjang. Organisasi internasional ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Dan Indonesia menjadi salah satu pendiri atau yang biasa disebut dengan founding father dari ASEAN bersama dengan beberapa negara lainnya seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat itu, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri, yaitu Adam Malik, untuk menandatangani piagam pembentukan ASEAN. ASEAN memiliki seorang sekretaris jenderal yang saat ini berasal dari Brunei Darussalam yang bernama Datuk Lim Jook Hoo, yang mana mulai bertugas sejak Januari tahun 2018 lalu. Setiap negara yang menjadi anggota ASEAN memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua ASEAN secara bergilir setiap tahunnya, yang mana nantinya ketua ASEAN akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Nah, tahukah teman-teman, Indonesia akan menjadi ketua ASEAN di tahun 2023 mendatang. Kira-kira apa sih tujuan dibentuknya ASEAN? Kalian tahu nggak? Kalau nggak tahu, sini aku ceritain. Jadi teman-teman, ASEAN dibentuk bukan karena kegabutan dari para pengurusnya ya, melainkan karena sebuah tujuan yang jelas dan terencana, yaitu terbentuknya perdamaian internasional dan terciptanya kesejahteraan masyarakat di lingkungan ASEAN. Untuk mengimplementasikannya, ASEAN menggunakan satu prinsip utama yaitu prinsip non-intervensi, di mana setiap negara anggota diminta untuk menghargai kedaulatan, integrasi wilayah, dan juga tidak mencampuri urusan dari negara lainnya. Kalian sebagai bagian dari Indonesia juga harus bangga loh. Kenapa? Karena Indonesia merupakan ibu kota ASEAN, yang mana di Indonesia terdapat kantor sekretariat ASEAN yang telah diresmikan sejak tahun 1981 dan bahkan oleh Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo dibangunkan sebuah gedung baru yang diresmikan pada tahun 2019. Untuk menjawab tantangan global, ASEAN juga membentuk ASEAN Community yang berdiri dengan 3 pilar utama. Yang pertama yaitu ada pilar politik keamanan yang berguna untuk menjaga perdamaian di lingkungan ASEAN. Terus kemudian yang kedua ada pilar ekonomi yang menciptakan sistem perekonomian yang jauh lebih berintegritas dan berdaya saing tinggi. Dan yang terakhir yaitu ada pilar sosial budaya, yaitu penguatan sektor sosial budaya bagi masyarakat di ASEAN. Ketiga pilar tersebut akan didukung dengan ASEAN Connectivity yang akan diresmikan pada tahun 2025. Lalu, apa sih manfaat bagi Indonesia setelah bergabung menjadi anggota ASEAN? Sejak berdiri pada tahun 1967, ASEAN menjadi bagian penting dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Bahkan menurut beberapa ahli, ASEAN merupakan soko guru politik luar negeri Indonesia. Hal lain yang penting adalah apabila Indonesia memiliki permasalahan yang dialami, ASEAN akan menjadi jembatan bagi Indonesia untuk mencari bala bantuan dan berbagai solusi melalui anggota-anggota ASEAN yang lain. Salah satunya seperti situasi yang dialami Indonesia pada awal pandemi COVID-19. ASEAN juga merupakan mitra strategis bagi pasar dagang dan investasi di Indonesia. Dan yang terakhir, Indonesia akan memiliki kekuatan yang besar karena didukung oleh negara-negara anggota ASEAN sehingga akan dipertimbangkan suaranya dalam negosiasi internasional. Selain menciptakan lingkungan yang damai, ASEAN juga terus berupaya menciptakan kebijakan yang konkret dan dapat dirasakan oleh masyarakatnya. Salah satu manfaat yang dapat dirasakan
yaitu adanya kemudahan untuk saling berpergian bagi masyarakat negara ASEAN ke negara anggota lainnya, tanpa perlu menggunakan visa. Dengan bebas visa ini, Indonesia juga dapat menarik banyak wisatawan ASEAN untuk meramaikan industri pariwisata yang ada. Konsep ASEAN Connectivity juga memberikan dorongan bagi Indonesia untuk terus memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur serta transportasi untuk memudahkan konektivitas antar bangsa. ASEAN juga mewadahi dilakukannya kesepakatan ekonomi yang dapat mendorong perekonomian negara-negara di ASEAN, sehingga dengan itu produk-produk Indonesia dapat masuk ke negara-negara ASEAN. Melalui One ASEAN One Response, negara-negara di ASEAN akan saling membantu apabila terjadi bencana, termasuk apabila bencana tersebut terjadi di Indonesia. Tak hanya itu, kerjasama ini juga sangat bermanfaat bagi pemberdayaan sumber daya manusia, dari tenaga kerja yang disalurkan atau bahkan pertukaran pelajar antar negara di ASEAN. Nah, gimana? Udah makin paham kan apa itu ASEAN, tujuan dibentuknya, dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia atas terjalinnya hubungan Indonesia dengan negara-negara lain yang diwadahi oleh ASEAN. Nah, kalau masih belum paham, langsung aja nanya di kolom komentar ya teman-teman. Itu dari kami, aku Givena Jessa, pamit undur diri. Bye-bye!